Merebaknya isu adanya kasus pupuk yang diduga palsu, langsung diklasifikasi oleh pelaksana tugas Kepala Dinas Ketapang dan Pertanian Pemkab Samosir Dr. Tiur Gultom. Horas, selamat pagi. Saya Fernando Stanggang dari Berita TV. Hari ini kita ada di Tanah Di sela kegiatan Hari Pancasila, kita ingin mengkonfirmasi kepada BLT Kepala Dinas Pertanian dan Ketapang Samosir, yaitu Ibu Dr. Tiur Gultom, terkait adanya isu yang mengatakan ada pupuk yang diduga palsu di Samosir. Nah, kita langsung konfirmasi kepada Ibu Tiur Gultom. Selamat pagi Ibu Tiur. Pagi. Makasih waktunya nih di sela upacara minta waktu ya. Iya. Gimana sebenarnya isu yang berkembang di Limbong, salah satu kelompok tani mengatakan bahwa mereka menerima pupuk palsu dari Kementerian Pertanian. Bisa diceritakan? Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Fernando. Sebenarnya pupuk ini adalah pengganti dari tanaman kampung bawang, program kampung bawang di tahun 2022. Iya. Terjadi banjir 4 hektar. Kita dari kementerian mendapat pengganti 25 hektar. Iya. Nah, jadi itulah yang didatangkan di pengadaan tahap pertama. Iya. Itu datang di bulan Februari. Iya. Nah, itu adalah satu paket kepada setiap kelompok tani, diberikan ada bibit, iya, ada mulsa, iya, ada pupuk kimia, iya, ada pupuk organik. Nah, iya. jadi pupuk organik cair. Jadi yang mereka sampaikan bahwa pupuk ini ada istilahnya dicurigai atau diduga palsu. Kita sudah membuat beberapa langkah-langkah. Yang pertama, kita sudah bertemu dengan ketua kelompok tani yang mengatakan bahwa pupuk itu diduga kurang bagus atau palsu lah istilahnya gitu ya. Sebenarnya tidak ada istilah itu yang kita pakai, karena kalau ada palsu mana aslinya kan gitu. Nah, jadi kita sudah mencoba mengecek. Langsung ke lapangan sudah ke lapangan dan sudah beberapa kali. Penerima ini ada sebanyak 20 kelompok tani. 20 kelompok tani. Sudah ada yang panen. Yang lain sudah panen. Sudah ada yang panen. Iya. Yang lainnya ada keluhan juga? Tidak ada. 19 kelompok tani itu sudah menggunakan pupuk itu. Iya. Memang per kelompok itu kan tidak cukup, yang diberikan itu cukup untuk memupuk semua bawang yang diberikan kepada mereka. Jadi ada penambahan-penambahan yang lain gitu. Berapa kilo per kelompok tani? Aduh, agak lupa, 50 kilo ya, 50 kilo. Nah, yang akan dibagi nanti itu semuanya 5 ton yang dibagi kepada 20 kelompok tani. Iya. Jadi kita sudah mengecek ke lapangan, beberapa kelompok tani yang lain dapat, itu sudah panen dan hasilnya bagus. Ada keluhan dari kelompok tani yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Nah, ini pun sudah di bulan Mei sekarang ya, baru ada istilahnya komplain begitu. Kita pun bingung gitu loh. Kenapa? Dan yang kita sayangkan, berita ini di awalnya tidak kepada kelompok yang bukan kepada orang yang tepat diberikan, tapi kepada wartawan. Jadi kan begini kan. Nah, jadi kita sudah mengecek ke lapangan, sudah kita mengumpulkan semua data-data, kita sudah berkoordinasi dengan kementerian. Dari kementerian kemarin sudah menurunkan tim, dan juga dari perusahaan produsen pupuk tersebut sudah datang kemarin. Kita sudah ke lapangan, dan juga sudah datang pengambil dari Balai Standarisasi Pelayanan Jasa Industri itu sudah datang. Untuk mengecek. Apakah dicek juga di laboratorium atau gimana? Akan dibawa ke laboratorium. Hasilnya sudah keluar? Belum. Diupayakan secepat mungkin. Nah, jadi dari data-data yang kita dapatkan di lapangan sebenarnya, dengan adanya 20 kelompok tani penerima, 19 itu tidak ada yang komplain dan hasilnya bagus. Nah, jadi kalaupun ada misalnya kurang bagus nih tanamanku, belum tentu karena pupuk. Bisa karena faktor lain. Iya, Pak Fernando. Apakah bibitnya juga dari Kementerian Pertanian? Betul, bibitnya juga dari kementerian. Bibitnya dari kementerian, mulsannya dari kementerian, tambah lagi pupuk cair dengan pupuk kimia ini. Jadi pupuk kimia yang datang itu ada merek tertentu dengan perbandingan 16. Jadi saya juga memang kadang mengatakan bahwa ini mungkin adanya kurang teredukasi dari masyarakat, dari kami ke petani kita.
Kurang teredukasi maksudnya gimana? Kurang paham gitu bahwa pupuk itu beragam. Jadi kami pun mungkin kurang memberitahu bahwa nanti bermacam-macam pupuk itu akan berbeda kalau dia dalam ini, dan yang mereka lihat secara visual itu tidak boleh menyimpulkan bahwa ini palsu, ini bagus, ini tidak. Gak bisa secara visual. Itu ada beberapa tahapan. Harus dicek sampai ke tingkat unsurnya atau dibawa ke laboratorium. Gitu. Berarti artinya memang itu sebenarnya harus ada semacam uji laboratorium ya, sebelum menyimpulkan itu palsu atau tidak ya. Laboratorium, dan tidak boleh dikatakan palsu ya. Kandungannya tidak cocok atau tidak gimana? Cocok atau dan laboratorium harus terstandarisasi. Oke. Baik. Nah, apa pesan Ibu Tiur kepada para petani, terkhususnya kelompok tani yang mengatakan diduga palsu itu? Kami menghimbau kepada seluruh petani Kabupaten Samosir, kalau ada masalah ditemukan di lapangan atau ada kendala, ada kekurangan, ke kami lah. Ke kami, karena kami adalah saluran yang tepat untuk menyampaikan itu kemanapun. Jadi jangan salah saluran, nanti semakin bias gitu. Sampaikan kepada mungkin ke penyuluh pertanian gitu ya? Iya, sampaikan. Iyalah, itulah penyuluh pertanian. Nanti penyuluh pertanian akan menyampaikan ke kami, dan kami akan menyampaikan itu sampai ke kementerian biasanya. Baik. Bisa bertanggung jawab. Ya. Baik, ya. Jadi terkait persoalan ini, apakah Dinas Pertanian akan melakukan pertemuan dengan kelompok tani tersebut atau bagaimana? Dengan kelompok tani sebenarnya tidak ada khusus kita buat, tapi nanti kita akan coba sosialisasi juga kerjasama dengan perusahaan yang produsen, akan mensosialisasikan jenis pupuk ini seperti apa sebenarnya, dan bagaimana cara penggunaannya, dan bagaimana bentuknya. Jadi nggak sama semua pupuk itu bentuk-bentuknya. Jadi kadang saya berpikir ya memang ilmu pengetahuan harus didekatkan dengan petani gitu loh, dan mereka juga harus tahu bahwa ini beragam gitu, tidak ada yang sama. Berarti bisa saya simpulkan bahwa pupuk tersebut sebenarnya tidak bisa disebut palsu, karena kepada kelompok tani yang lain itu berhasil justru, dan tidak ada keluhan. Nah, tapi memang ada juga hal yang mau dikoreksi oleh Dinas Pertanian, bahwa harusnya memang Dinas Pertanian melakukan sosialisasi lebih dalam kepada para kelompok tani tentang pola pemakaian pupuk tersebut ya. Iya, perlu juga sebenarnya. Pupuk yang dimaksud beragam dia. Maksudnya berbagai merek pupuk itu ada beberapa teknologi yang mereka buat gitu. Jadi teknologi itu berbeda-beda. Jadi tidak akan sama ini dengan ini. Apalagi yang ini yang dibandingkan itu pupuknya, ya maaf ya saya sebutkan pupuk mutiara dibandingkan dengan pupuk NPK biasa, itu akan berbeda sih. Akan berbeda ya. Jadi pupuk yang diduga disebutkan tidak berfungsi maksimal itu pupuk apa yang kemarin itu? Mohon maaf, mereknya dari Amung Tani, produsennya Amung Tani. Jenisnya NPK? NPK 16. Artinya memang ada juga persoalan pola pemakaian yang harus dilakukan dengan lebih teliti oleh para petani gitu ya Bu ya. Sebenarnya petani itu udah tahu semua, cuman mereka mungkin mencoba-coba membandingkan ini dengan ini, tidak dibandingkan antara pupuk NPK lokal dengan NPK yang import gitu. Yang mereka bandingkan itu lokal dengan import yang mereka mereka larutkan, dan kita akan selalu memberikan yang terbaik lah bagi petani. Kadang kami juga merasa kadang jadi gini, karena ketidaktahuan. Tetapi itu aja salurannya. Kalau memang mengenai pertanian, perikanan, peternakan, ke pertanian lah, ke Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian lah. Jangan ke yang lain gitu loh. Kalau ke yang lain itu pasti akan banyak memberikan tanggapan-tanggapan sehingga membuat petani itu makin bingung gitu. Apakah penyuluh pertanian tidak ada di sana Bu? Ada ya. Sudah intensif mereka berkomunikasi, sudah intensif, dan di sana penyuluh kita pun penyuluh senior. Senior ya? Iya. Tidak disangsikan lagi karena sudah pengalaman terkait itu ya. Baik, ada lagi mau sampaikan, Bu? Itu saja dari kami. Kami menghimbau semua petani kami di Kabupaten Samosir, kalau ada masalah kendala ditemukan di lapangan, silahkan datang ke kami, silahkan datang ke penyuluh, silahkan datang ke aparat desa ataupun dusun, baru nanti akan menyampaikan ke dinas. Dan saya juga sudah sering mengatakan kepada penyuluh, mari bekerja sama proaktif. Jadi
petani kami selalulah ke penyulut kita yang menjadi perpanjangan tangan dari pemerintahan di kelompok tani masing-masing. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Dr. Tiur Gultum, PLT Kadis Pertanian Ketapang. Demikian wawancara kita bersama Ibu Tiur Gultum. Semoga ini memberikan pemahaman yang baru terkait tentang adanya isu diduga pupuk yang kurang berfungsi di salah satu kelompok tani di Cianjur Mula-Mula. Saya Fernando Stanggang, Grimita TV, Horas.